kami dari kelas 11-7 ingin menampilkan teater yang berjudul Lancang Kuning. Saya Askia Hibatullah sebagai sutradara. Saya Desi Fadila sebagai penulis. Saya Miftahul Maisara sebagai Zubaidah. Saya Eko Wardana sebagai Panglima Hasan. Saya Kayasa. Saya Aisyah. Saya Aulia. Saya Nurul. Saya Anas. Kami adalah Tiffany. Saya Laura. Saya Ina. Saya Ina. Saya Salsabila. Kami adalah tim Putri. Saya Raja Muhammad Saudara sebagai Datuk Laksana. Saya Prasetya Krishna sebagai Panglima Amar. Saya Yudi Zikri Pratama sebagai Ratu Bendara. Saya Iman Fadila Berpah. Saya Muhammad Absidi. Saya Winda Aulia. Saya Putri Safira. Kami berempat sebagai pengawal dan pembuat dan tempat. Saya Farhan sebagai kameramen dan sound system. Saya Muhammad Putra sebagai Ketua. Saya Bojo Pratama sebagai kepala sekolah. Saya Veronica Putra sebagai moderator. Saya Ayuza. Saya Safira. Kami adalah tim. Saya Rebecca. Saya Syafa. Saya Nasya. Kami adalah Remarket Beta. Skip. Ngapain bangsa di atas panggung? Lancang kuning, lancang kuning, berlayar malam. Alamat kapal akan tenggelam. Alamat kapal akan tenggelam. Lancang kuning, berlayar malam, berlayar malam. Lancang kuning, berlayar malam, berlayar malam.
Di zaman kerajaan Sias Singapura, wilayah Bukit Batu dipegang oleh seorang ratu yang bernama Datu Laksmana. Datu Laksmana memerintahkan pembuatan sebuah kapal sebagai bukti kekuasaannya. Namun seribu sayang, kapal indah dan megah ini berhiaskan darah seorang wanita. Kapal inilah yang kita kenal dengan nama Lancang Kuning. Di suatu masa, terdapat Datu Laksmana, Panglima Umar, Panglima Hasan, dan Datu Bendahara sedang melihat para penari kerajaan yang menghibur Datu Laksmana. Namun, dari sekian banyaknya penari, Datu Laksmana pun terpikat oleh seorang gadis yang bernama Zubaida. Lancang kuning
Mau nggak jalan kemana-mana? Siapa kamu ini? Ampun tuanku, Atik bernama Zubaidah. Tak pernah beta melihat kamu selama ini. Ampun tuanku, Atik adalah anak saudara Ma'inam yang baru saja datang dari Bintan. Oh, anak saudara mainan. Sungguh pandai kamu menari. Tak sangka terhibur beta tadi. Apa nama tarianmu ini? Ampun tuanku, Batik sendiri tidak tahu namanya, hanya Batik sebut tarian Bintan. Bolehkah beta beri nama tarianmu ini? Lancang kuning. Boleh tuanku, izinkan Batik mohon diri. Silakan. Setelah pembicaraan selesai, para penari dan Zubaidah pun pergi meninggalkan singgasana. Tanpa disadari, Raja sangat tertarik dengan Zubaidah. Tetapi tanpa sepengetahuan Raja, Panglima Umar sudah lebih dulu mencintai Zubaidah. Dan selang beberapa waktu, Umar datang bersama Zubaidah untuk menghadap sang Raja dengan maksud meminta restu akan hubungan mereka. Ada maksud apa kedatangan kalian hari ini? Ampun tuanku, kedatangan aku ke sini untuk meminang Zubaidah. Hah? Kenapa tiba-tiba nih? Apakah kalian berdua benar-benar saling mencintai? Izin tuanku, daku benar-benar mencintai Zubaidah. Ketika daku melihat Zubaidah, daku tersipu akan kecantikan dan keindahannya. Daku rasa hati, daku sudah melekat kepadanya, begitu pula dengan Zubaidah. Benar tuanku, Daku juga sangat mencintai Panglima Umar, sebagaimana Daku terpikat akan tampanan dari Panglima Umar. Baiklah, jikalau begitu, aku juga akan memberi restu untuk kalian berdua. Terima kasih tuanku. Sebelum pergi, aku punya satu permintaan. Pinanglah Zubaidah di hadapanku. Apakah engkau berkenan menjadi istriku, wahai Zubaidah? Aku sangat berkenan, Umar. Aku terima pinangmu dengan penuh hati. Harusnya aku yang berada di samping Zubaidah. Beberapa bulan kemudian, Zubaidah mengandung anak dari Panglima Umar. Saat Umar dan Zubaidah sedang berjalan, terlihat Hasan menatap mereka dari kejauhan dan bertekad untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Dan muncullah suatu rencana keji dari Hasan. Pak.
akal busuknya, Panglima Hasan menyuruh Bomo menyampaikan kepada Datuk Laksmana membuat lancang kuning untuk mengamankan semua perairan Melanut. Yang menjaga Sara, apa hal kau kemari buru-buru menuju Datuk kau ini? Izin bicara, Datuk. Bolehkah hamba nak bercakap? Cakaplah. Saya nak sampaikan saran dari Panglima Hasan. Apa pasal tu? Begini, Datuk. Panglima Hasan nak minta buatkan lancang kuning untuk mengamankan semua perairan Lanun kita ni. Kalaulah si Panglima dan Gagah tu yang nak usul, setuju sangat. Atas perintah anda tuanku, Pati pastikan dibuat kapal untuk berlayar sebab lancang kuning itu sebuah ide cemerlang. Baiklah, siasat tu sendiri yang mengurus buat rancang kuning ni. Soal biaya, biar kami yang urus. Sampaikan pasal ini kepada Hasan. Junjung titah, tuanku. Perintah Datuk segera Bomo laksanakan. Apa yang disampaikan Bomo diterima Datuk Laksmana, sehingga lancang kuning dikerjakan siang malam. Lancang kuning dikerjakan setiap siang dan malam. Setelah lancang kuning hampir selesai, tersebar berita bahwa Batin Sanggoro telah melarang para nelayan Bukit Batu untuk mencari ikan di Tanjung Jati. Setelah mendengar kabar itu, Bomo langsung saja memberitahu kepada Datuk Laksmana apa yang telah dilakukan oleh Batin Sanggoro. Kabar tersebut membuat Datuk Laksmana kecewa atas perilaku Batin Sanggoro. Sehingga Datuk Laksmana menyuruh Bomo untuk mengutus salah satu panglima untuk bertemu dengan Batin Sanggoro. Dengan kesadaran penuh, Panglima Hasan menunjuk bahwa Panglima Umar saja yang harus pergi menemui Batin Sanggoro. Datuk Laksmana pun setuju atas keputusan Panglima Hasan. Segera saja Datuk Laksmana memberitahu kepada Bomo bahwa Panglima Umar saja yang akan diutus. Bomo pun segera menyampaikan info kepada Panglima Umar untuk pergi menemui Batin Sanggoro di Linggau untuk menanyai atas larangan tersebut. Ini merupakan siasat penuh rasa api cemburu Panglima Hasan untuk menjauhkan Panglima Umar dengan istrinya Zubaidah. Beberapa hari selanjutnya, ketika Zubaidah sedang menyapu halaman rumah, datanglah Panglima Hasan dan dua pengawal menghadap Zubaidah dengan niat Panglima Hasan yang jahat untuk menikahi Zubaidah menjadi istri dari anak Panglima Umar. Assalamualaikum Zubaidah. Waalaikumsalam. Ada apa Panglima berkunjung ke rumah saya? Adakah berita buruk yang terjadi pada suami saya, Panglima? Hahaha, Zubaidah. Apa lagi engkau tunggu Zubaidah? Suami engkau takkan balik lagi. Jadi biarkanlah aku yang menjadi ayah dari anak-anak kau tu. Apa kata
Datuk Rosmana! Apa hal teriak di Panglima? Mana Datuk Rosmana? Datuk ada di sana. Antarkan aku nak jumpa dia. Oh ya Datuk Rosmana! Apa hal kau ni? Berani kau berhenti bersama datuk kami? Yang bawa bodoh! Kau yang dulu istri aku kan? Kau apa yang aku buat macam tu sama panglima sampai aku sendiri? Jangan bohong kau Datuk! Lebih baik kau rasakan saja perang ini. Bagaimana rasanya kita pernah dalam perang ini? Pengawal, tahan dia. Baik Datuk! Dari kejauhan, Panglima Hasan berlari menuju ke arah kapal. Namun sayang, Panglima Umar berlari secepat tenaga dan langsung menodongkan pedang ke arah Panglima Hasan. Umar, ada apa ini? Hasan, barangkali kau lupa bahwa akulah suami dari Zubaidah yang kau aniayakan. Umar, jangan pula kau nak menyalahkan aku. Zubaidah kau jadi korban atas saja kuning. Dusta kau je yang korbannya. Kau mau tetap cerita semua. Dan kau, Zubaidah dan Datuk Rosmana telah mati. Ini semua salah kamu. Kenapa kau menikah dengan Zubaidah? Nah, siang ini engkau atau aku yang akan mati. Kemudian ketika itu juga Pomo datang serta menceritakan segala kejadian sebenarnya bahwa yang menjadikan Zubaidah korban lancang kuning ialah Panglima Hasan. Waktu itulah Panglima Umar melihat ke pantai dan berkata kepada orang yang ada di pantai bahwa dia telah membunuh Datuk Rosmana karena perbuatan Panglima Hasan dan Panglima Hasan pun sudah mati di tangannya. Karena itu ia akan pergi dengan lancang kuning untuk selama-lamanya. Dan ketika sampai di Tanjung Jati, datanglah gelombang besar dan angin kencang sehingga lancang kuning tersebut karam. Dan ia bersama lancang kuning pun terkubur dalam laut Tanjung Jati serta kerajaan negeri sekitar berangsur-angsur mundur dan akhirnya tinggal seluruh masa jaya. Dani.